Kepada seluruh pendengar kami ucapkan salam bahagia. Salam bahagia. Zu, kita udah berapa lama ini nggak rekaman ini, Zu? Wah, cukup lama ya. Kita tidak on air, tidak ngobrol-ngobrol lagi. Iya, karena sekarang kan AVS juga udah banyak acara sekarang, Zu. Ya, mungkin kesibukan ini juga ketemu pandemi ini ya. Kita juga selalu ada live ya. Iya, ada upacara kebaktian kita. Tiap Senin jam 6:30 kita ada live dengan berbagai sutra, Zu, ya sekarang ya. Betul. Tapi tetap kita berusaha untuk nyari waktu untuk rekaman, terutama untuk hari ini, karena kita akan mulai dari topik Pancasila. Kita akan ngomongin soal Pancasila selama 5 episode ke depan ya, Zu, ya. Yap, baik. Saya ucapkan selamat bergabung di Kongko Relax episode 8 dengan topik hari ini sila pertama. Oke. Berarti langsung kita mulai ya, Su, ya. Silakan Saudara Steven. Mungkin untuk Pancasila ya, kita umat Buddhis ini yang paling beruntung ya, Su, ya. Ya. Kita punya 2 jenis Pancasila, Su. Di Indonesia. Pancasila Indonesia dan Pancasila Buddhis. Iya, betul. Tapi yang hari ini kita ngomongin adalah Pancasila Buddhis. Iya. Oke, baik. Yang pertama, Pancasila Buddhis itu kan terdiri dari sila pertama adalah aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan. Iya. Nah, so mungkin kita perlu menetapkan dasarnya, so ya. Mungkin kita perlu ngasih tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan membunuh itu dalam Buddha Dharma itu bagaimana sih? Ya, kalau di Buddha Dharma itu membunuh itu kan kembali dari cetana kita. Ya, dasar pikiran kita. Ya. Nah, kedua yaitu kita tahu ya tidak mendengar, tidak membunuh. Saya tidak mendengar orang membunuh. Ya, saya tidak melihat orang membunuh. Saya tidak menyuruh orang membunuh dan saya tidak melakukan pembunuhan itu sendiri. Ya, itu kalau kita itu 4 itu ada di dalamnya, berarti itu disebut membunuh. Contohnya ada pencopet, ya kan, ketangkep, ya kita ikut-ikutan nih, memang kita ngemukul, hajar aja, siksa aja, kebetulan meninggal lagi. Berarti kita sudah pembunuhan. Kita itu juga sudah ada andil untuk membunuh. Kita yang menyuruh, kita mendengar, menyaksikannya sendiri, walaupun kita tidak melakukannya secara langsung. Itu membunuh. Iya. Nah, ya, jadi di agama Buddha ya seperti itu ya, ada kategori tertentu sehingga tidak asal melakukan itu sebut membunuh. Enggak gitu. Jadi seperti hukum juga begitu, terencana dan tidak berencana. Ya, ada bedanya sih. Ya, ada bedanya. Nah, mungkin selain kriteria yang tadi, ada tindakan lain nggak yang bisa dianggap pembunuhan? Tindakan lain dianggap pembunuhan ya kalau kita yang menyuruh, ya kan, ya seperti itu. Ya, kita mendengarnya, ya, atau kita istilahnya ada orang minta tolong, tapi kita nggak nolong, kita diamin aja, udahlah, ya mati dia inilah, bukan saya. Ini sudah ada niat, ya, walaupun kita tidak melakukannya. Niat apa? Bukan niat membunuh dia, tapi niat membiarkan dia untuk mati. Disiksa orang atau dibunuh orang, yang penting saya selamat. Tapi kita sudah tahu dan kita sudah mendengarnya. Jadi kalau itu salah satu juga sudah termasuk kategori membunuh. Nah, kalau misalkan kan pembunuhan ini kan mungkin tidak hanya selalu yang bersifat fisik gitu ya. Kadang kan karakter juga bisa dibunuh, Su. Karakter juga bisa dibunuh. Nah, itu gimana itu kalau menurut Buddha Dharma gitu? Ya, kalau disebut membunuh itu kan, kalau kita mengatakan kata bunuh itu kan umumnya pada fisik ya. Iya. Ya, kita melenyapkan satu nyawa, ya kan, dari makhluk hidup ini. Ya, tetapi kalau karakter itu kan tidak mematikan makhluk ini, hanya mematikan usahanya atau kejiwaan dia atau reputasinya. Ya, reputasi dia, ya kan. Nah, ini kita ada karmanya nggak? Ada, ya kan. Buah itu kan
kita berbuat seperti ini kan sudah menanam satu karma, sudah melakukan satu perbuatan. Nah, perbuatan ini akan membawa hasil dari perbuatan yang kita lakukan itu. Iya. Nah, kalau itu memang baik, itu hasilnya pasti baik. Kalau tidak baik, kita membunuh karakter orang, ya satu saat ya kita punya kemauan, kita punya itu ya akan dihalangin dan dibunuh juga. Ya, umumnya kan seperti itu, sebab dan akibat kan. Iya, betul. Ya, walaupun bukan dengan orang yang kita bunuh karakternya, mungkin orang lain yang akan menghambat kita. Ya. Jadi intinya tetap bikin susah Iya, gitu ya. tetap bikin susah. Ya, itu berbuat yang baik aja. Nah, kalau misalkan mungkin ada pemikiran kalau kita membunuh kan berarti kan kita mengakhiri nyawa makhluk lain atau orang lain kan. Iya. Nah, kalau misalkan punya diri sendiri alias bunuh diri, nah itu gimana? Nah, Sang Buddha mengingatkan kepada kita jangan membunuh diri. Bahkan dari sekian pembunuhan, bunuh diri adalah satu karma buruk yang sangat luar biasa besarnya. Kenapa? Nah, Kenapa berbeda itu? Beda. Ya, satu, semua makhluk mempunyai jiwa kebudahan. Yeah. Benih kebudahan. Saya membunuh orang berarti saya membunuh benih kebudahan orang yang kapan nggak tahu kita bisa jadi Buddha. Tetapi saya membunuh diri kita sendiri, walaupun bukan orang lain, ya saya juga mempunyai bibit kebudahan. Saya juga membunuh kebudahan saya, ya kan? Nah, kedua, ya kan? Kenapa dibilang ini karmanya besar? Karena di saat kita melakukan segala sesuatu itu ditimbul dari satu cetana kita, keinginan, yaitu dasar pikiran kita. Nah, dari dasar pikiran ini akan tertanam jika kita melakukan perbuatan itu lagi. Nah, sehingga kata bunuh diri ini akan berlanjut. Nah, ini yang membuat kita menderita. Jadi saya bunuh diri. Dengan apa caranya? Tapi nanti kelahiran berikutnya saya akan mengalami hal itu lagi, dan saya punya keinginan untuk menghabiskan hidup saya dengan cara yang seperti itu lagi. Berarti kecenderungannya kalau kehidupan ini bunuh diri misalkan, berarti berikutnya akan bunuh diri lagi kemana? Ya, kemungkinan besar akan berlanjut dan berlanjut. Nah, itu satu kesulitan untuk kita melepasnya. Karena kita sudah menanam dan melakukannya, tanaman itu sudah sangat mendalam. Nah, akar itu ya, kalau makanya di Buddhis kan ada yang mengatakan akar kebajikan. Ya, nah akar kita itu bukan kebajikan tetapi satu pembunuhan. Ya, walaupun tidak menyakiti orang lain, kita menyakiti diri kita sendiri, itu juga sudah berbuat satu keburukan buat satu makhluk. Kita kan makhluk juga. Iya sih. Iya. Kita menghilangkan nyawa makhluk, ya yang di pikiran kita bukan makhluk luar dari kita. Iya kan? Kita sendiri juga termasuk makhluk. Ya, kita membunuh diri kita ini kan makhluk. Masa kita di luar makhluk? Iya. Ya, kita mah termasuk makhluk hidup juga ya. Ya sih, kadang orang kan berpikir kan nggak nyusahin orang, tapi yang ngebunuh diri sendiri gitu. Tapi tetap aja sebenarnya nyusahin orang lain juga sih. Sama, lebih menyusahin orang rawat urusan mayat kita. Iya. Ya kalau kita utang anak istri kita selesai, tidak juga akan panjang juga ceritanya. Dan kita punya utang juga akan bayar juga, mungkin kelahiran kapan. Betul. Iya kan, namanya karma. Utang karma kan pasti harus kita selesaikan dan tidak bisa dihapus. Betul. Istilahnya kan begitu. Iya. Berarti buat siapapun mungkin jangan pernah berpikirlah buat bunuh diri gitu ya. Ya, jangan sampai punya cetana itu, jauhkan itu. Itu akan sangat menyiksa diri kita sendiri. Iya, tapi bagaimana kalau untuk yang sakit istilahnya yang suntik mati, yang eutanasia gitu kan? Karena anggapannya, logikanya mungkin dia udah terlalu sakit sehingga pengen bunuh diri aja, terlalu menderita gitu. Nah itu gimana begini, kalau kita itu kan kita dalam keadaan sadar. Iya. Ya, tetapi bukan karena satu
bukannya keputusasaan dalam usaha. Udahlah saya utang banyak, saya mati aja. Itu beda ya. Beda. Nah ini kan karena sakit saya, Heeh. ya kan. Nah keinginan ini dasar dari kita sendiri atau orang lain, Nah, ya kan. Kadang nih saya udah nggak sadar, udah koma sekian lama. iya. Nah, orang rumah juga mungkin kesulitan biaya, kesulitan waktu, terus segala macam, ya kan. Ya ada konsultasi dengan dokter, bagaimana kita cabut saja mesin ini, karena kehidupan saya sudah tergantung pada mesin. Iya. Berarti boleh dibilang 1/4-nya saya udah mati istilahnya kan begitu. Ya kan, hanya mesin ini aja memompa hidup saya. Ya, Betul. atas sedikit nafas saya berjalan. Nah, tapi kalau ini dicabut berarti meninggal. Iya. Sedangkan kalau tidak dicabut, kesulitan di keluarga itu banyak sekali. Betul. Ya, nah itu bagaimana? Itu satu. Itu dari orang lain yang mau menyelesaikan kehidupan saya. Kedua, yaitu saya sendiri, udahlah, saya tidak mau ingin mengganggu. Saya dalam keadaan sadar. Ya, udah Ya, sama saya sadar. tidak ingin mengganggu, ya kan, menyulitkan keluarga saya atau anak-anak saya dan siapa. Dan saya juga sudah tahu bahwa saya meninggal, ya kan. Penyakitnya nggak bisa sembuh Ya, gitu. penyakitnya tidak sembuh, ya kan. Nah, pertanyaannya itu bunuh diri nggak? Nah, iya Ya, itu. bunuh diri lah. Oke, itu tetap bunuh diri Tetap berarti. bunuh diri. Iya. Saya kan menyelesaikan hidup saya sendiri, Iya. walaupun dengan cara medis, Iya. ya kan. Ya, apa salahnya, ya kan. Ya, saya selama saya masih punya nafas, ya kan, jangan kita berpikir untuk saya selesaikan atau saya mati aja. Kenapa tidak mau di sisi yang lebih positif? Umpamanya saya memang sudah tidak bisa sembuh, tetapi saya dalam keadaan sadar. Kenapa saya tidak mau memanfaatkan waktu ini untuk saya melakukan kebajikan? Iya. Nah, Iya. kenapa saya harus berpikir supaya saya mati? Nah, iya. Iya kan? Iya. Ya. Betul. Kebajikan seperti apa? Ya, saya bisa membaca nama Buddha. Saya bisa memanjatkan doa, melimpahkan kebajikan saya kepada semua makhluk. Iya. Betul. Ya kan? Nah, pikiran saya masih bagus dong, karena saya bisa mikir kan. Iya. Ya, saya tinggal baca. Nah, mau nama Buddha siapa saja, mau Sakyamuni Buddha, Amitabha Buddha, baik saja guru Buddha, para bodhisattva is okay. Boleh aja. Nah, Iya. hasil kebajikan ini saya limpahkan, saya salurkan kepada semua makhluk, agar semua makhluk bisa mendapatkan kebahagiaan, agar semua makhluk bisa, yang sakit bisa segera sehat, yang sehat bisa selalu jaga kesehatan dan tambah sehat lagi, tambah maju. Ini kebajikan saya terus memupuknya. Kenapa saya harus berpikir untuk mati? Iya. Iya, harusnya saya harus fight. Fightnya bukan, ya memang saya udah nggak bisa sembuh istilahnya. Saya harus fight untuk dalam kehidupan saya berikutnya, ya dengan menanam kebajikan. Betul. Iya, kecuali kalau saya udah koma. Ya balik ke yang tadi ya. Balik lagi yang tadi, mungkin anak-anak kesusahan, Iya. ya kan. Ya ini ya harus, ya jujur harus konsultasi dengan para dokter, ya kan. Nah, kalau kadang dokter juga mempunyai kebijaksanaannya. Ya, dia bisa memvoting, oke, boleh. Karena dengan kondisi pasien sudah sedemikian rupa, persentasenya sudah tidak ada. Kadang kan ada yang istilahnya mati otak gitu, tapi misalnya badannya hidup, tapi otaknya udah nggak berfungsi mungkin gitu. Iya. Nah, itu hitungannya tetap koma yang tadi ya, sama ya. Iya, tetap dia koma dan tidak bisa sembuh lagi, ya kan. Ya, bagaimana kita ya segala sesuatu kan ada perhitungan, ada pertimbangannya, ya kan, pertimbangan dalam ekonomi dan segala macam. Ya kalau memang mampu dan ini, ya saya yakin anak-anak juga tidak kepengen orang tuanya cepat pergi walaupun kondisi apapun juga. Iya. Ya kan, dia tetap akan merawatnya. Tetapi satu kondisi yang sangat buruk juga, ya kan, ya harus direlakan. Itu kan dari dokternya sendiri. Ya kan, ya memberi izin apa tidak. Karena dokter juga sulit untuk memberi izinnya karena mereka punya janji yang tertentu kan. Betul. Ada batas-batasan mereka boleh atau tidak. Nah ini harus ada konsultasi ke dokternya.
Ya, ini membunuh tidak. Ya, bagaimana cetana kita? Kan tadi awal sudah bahas. Betul. Ya, betul. saya membunuh orang tua saya dengan niat membunuh atau untuk melepas penderitaan dia. Itu cetana ya. Cetana itu nggak bisa kita nipu, bohong-bohongan istilahnya, nggak bisa gitu istilahnya. Saya mau bunuh tapi saya pura-pura bilang saya melepas penderitaannya. Ya seperti manusia tuh suka nih, ya kan, membunuh hewan, saya melepas penderitaan dia. Biar nggak jadi hewan lagi. Nah, nggak ada di hewan itu, maaf, itu penipu besar. Ya saya bilang aja gitu, ya kan, karena kita bisa bahasa hewan nggak? Kita tahu nggak dia menderita? Belum tentu ya. Nah, dia belum tentu. Iya. Dia bisa juga karena dengan fisik dia juga happy. Mungkin. Iya kan? Bisa. Nah, kenapa kita bisa memvoting dia menderita? Iya. Memvoting dia harus mati supaya bisa bahagia lepas dari kehewanan dia? Kita siapa? Tuhan. Iya. Tuhan aja tidak membunuh. Ya, itu ciptaan loh. Iya. Kan? Nah, ciptaan beliau. Iya. Istilahnya kita bahasa umumnya ya. Itu ciptaan beliau. Kita punya hak apa untuk membunuh ciptaan Tuhan? Oh, berarti kita lebih besar dari Tuhan. Jangan. Ya, itu kita udah, makanya ada dosa kita bilang. Betul. Ya, maka itu kita juga jangan dengan alasan cetana saya kan mau melepas dia bahagia. Itu impossible dah. Itu sangat nipu dah, ya kan. Nah, makanya orang kafir, kalau orang tua itu kita tidak ada niat untuk membunuhnya. Tetapi ya anak-anak akan punya niat lebih besar, niatnya untuk kasih, karena tiap hari bertemu sedih, kasihan, ya putus asa segala macam, ya kan? Ya. Mereka juga sangat berat untuk melepasnya. Tetap berarti harus konsultasi dulu. Iya, tetap. Ke dokter-dokternya. Ya, nggak mungkin kita cabut sendiri. Wah, kita bisa dihukum. Iya, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya, tetap ada lewat dokter, dan dokter mempunyai presentasi beliau pantas dan tidak pantas. Iya. Nah, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya ya, Su ya. Yup. Nah, ini lebih, tadi kan agak agak dramatis sih istilahnya sih. Yup. Ini kita ke pertanyaan lebih mendasar. Nah, tindakan yang misalkan kita merebus air nih, kan supaya bakteri, virus, kuman dan mati. Itu kan istilahnya kita secara biologis kan bakteri, kuman itu kan makhluk hidup juga gitu. Yup. Nah, itu masuk pembunuhan nggak? Ya, kita kembali lagi, ya kan. Membunuh itu kan banyak kategorinya juga. Ya, kalau hal-hal yang kecil, ya kan, dia kan satu bakteri, dia maksudnya gini, dikala Sang Buddha menjadi seorang petapa, beliau juga pernah membunuh para perampok yang ingin merampok desa. Nah, sebelum jadi Buddha ya, sebelum jadi Buddha. masih kelahiran kelahiran sebelum pangerannya Siddhartha ini. Dan sebagai petapa beliau pernah melakukan itu. Nah, beliau melakukan itu punya cetana apa? Ya kan? Cetana untuk menyelamatkan orang desa itu. Ya kan? Dari perampokan, dari pemerkosaan, dari segala pembunuhan segala macam. Dan untuk itu beliau mengorbankan, ya kan? Ya udah, baik, saya sendiri aja yang berdosa, membuat satu karma untuk membunuh mereka, untuk menolong semua. Tetapi sang petapa ini punya karma buruk nggak? Punya karma buruk. Tetap jadi karma buruk. Tetap punya karma buruk buat dia. Ya kan? Nah, buat beliau sendiri. Nah, sama di kita membunuh bakteri. Tetapi ingat, ya kan? Kita memasak air, ya kan? Kita masak air ini dengan cetana yang kuat untuk membunuh atau untuk mematakan air ini untuk memberi kesehatan kita. Ya kan? Ya, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan keluarga kita. Toh sekarang juga tidak perlu masak air lagi deh. Air mineral juga lebih bersih istilahnya daripada kita masak air. Ya kan? Nah, jadi yang kecil-kecil yang tidak terlihat ini, ya kan, ya sulit untuk kita coba, ya membunuh tetap membunuh, tetapi kategori besarnya membunuh itu ya tidak seperti kita membunuh yang terlihat fisik dari dendam kita. Ya, dan setana dendam marah, dendam, kesal,
kita menghabiskan nyawa orang, atau dendam timbul keinginan keserakahan karena ini menikmati dagingnya dan kita membunuh dia. Itu beda. Ya. Itu saya baru mau nanya dengan logika yang tadi kan. Iya. Ini saya lanjutin ya ya. Iya. Misalkan kan kalau ada kita di keluarga mungkin pengen masak buat pasangan, buat suami, buat istri, buat anak pengen yang enak, bikinlah ikan, ayam terus dimasak gitu kan. Yep. Nah, itu kan berarti kan dengan cetananya pengen memberikan yang terbaik, istilahnya apa sih, capoy gitu. Yep. Nah, itu tapi kan termasuk yang perbuatan membunuh nggak jadinya? Tetap membunuh. Iya, tetap membunuh. Kita mempunyai cetana, ya kan? Walaupun membahagiakan orang lain, istilahnya kita bilang, saya membunuh sembayang samsen untuk leluhur. Itu membunuh nggak? Ya membunuh juga, ya kan? Itu berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Iya, itu berarti kita sudah membuat satu karma yang nggak bagus. Ya, nah jadi apapun juga. Contoh saya kalau umpamanya membunuh semut, saya keinjak semut dengan ketidaksengajaan saya, itu juga tidak disebut membunuh, karena di cetana saya tidak ada niat untuk membunuh. Berarti jadi karmanya si semut itu? Ya, karma si semut inilah dia juga sudah menerima karma buruknya, ya kan? Nah, tetapi yang melakukan ini karena tidak cetana, dia juga tidak tahu dia sudah menginjak semut itu, ya kan? Nah, makanya itu dia tidak disebut sebagai pembunuh. Iya. Nah, ini mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Yap, silakan. Jadi jika misalkan kan polisi itu kan ngejar penjahat, mungkin kan penjahatnya ngelawan atau kabur gitu, tahu-tahu ketembak mati gitu. Nah, mungkin kalau memang tugasnya untuk melindungi masyarakat atau mungkin untuk mencegah kejahatan gitu, nah itu tetap membunuh. Membunuh ya tetap membunuh. Seperti yang pertama yang tadi ya. Cuma kategorinya apa? Ya kan? Dia membunuhnya dasar benci, ya membunuhnya karena dendam, membunuhnya karena punya keinginan yang lain, ya kan? Tetapi kalau polisi ini sebagai aparat, sebagai tentara di saat perang bagaimana? Nah iya ya. Itu. Nah kalau umpamanya saling menembak dan yang ditembak meninggal, dia tidak punya satu cetana benci, karena dia juga tidak mengenal orang itu siapa. Istilahnya kan perang nih, saya nggak kenal teman-teman atau musuh, saya nggak tahu. Yang penting dia ganggu negara saya. Istilahnya kan begitu. Ya saya mau jaga negara saya, ya kedamaian keamanan negara saya harus mengusirnya, ya kan? Nah itu beda konteksnya, istilahnya. Ya kalau di dalam Pancasila membunuh itu ada dasar benci, dasar keinginan yang berlebihan, ingin memiliki, ingin menikmati dan segala macam, itu disebut membunuh. Tetapi itu juga membunuh, cuma membunuhnya di dalam konteks dia punya karma buruk, dia akan punya karma buruk. Tetapi dia juga punya karma baik, dia juga punya karma baik. Contohnya polisi, dia menembak penjahat, yang mana penjahat itu udah ngerampok, udah membuat masyarakat gelisah. Ya, dia membunuh, dia tidak punya cetana dendam, ya kan? Tetapi dia punya cetana untuk menjaga kedamaian dan keamanan lingkungan setempat itu. Nah dia lakukan itu. Satu ya. Dengan seseorang membunuh karena dendam. Kok ceritanya korban penjahatnya udah gitu. beda itu. Iya, dia udah dasarnya udah dendam. Dasarnya dia sudah tidak suka, dasarnya dia sudah membenci. Atau dia punya keinginan tuh merampok dia. Ya, mengambil hasil orang lain untuk menghabiskan nyawa dia. Ya, terus atau punya keserakahan, menikmati, ya seperti membunuh hewan, hanya menikmati rasa dagingnya. Nah ini keserakahan kita. Malah mungkin ada yang senang membunuhnya itu ya. Ya ada. Saya pernah dengar itu. Iya, seperti para pemburu, mereka suka makan dagingnya? Enggak. Ada satu kenikmatan untuk menembak.
kenikmatan untuk berburu, mengejar buruannya, melihat buruannya ketakutan, melihat mangsanya lari terbirit-birit. Ya, dia juga ada satu ketegangan, dia juga diam-diam. Lihat kalau mangsanya apa yang mau diburu tuh besar, yang bisa lebih buas dari dia. Dia juga punya kewaspadaan. Nah, di situ membuat dia, nah itu rasa nikmat yang berbeda. Itu juga satu, itu disebut membunuh, ya kan. Tetapi berkategori berbeda dengan para polisi dan tentara. Mereka ini menjaga keamanan demi ini. Tetapi membunuh itu tetap membunuh. Tapi dia ada sisi karma baiknya. Oke. Ya, tetapi yang tadi yang kita bahas itu nggak ada karma baiknya. Yang pemburu tadi. Iya, nggak ada karma baiknya, mau bela siapa? Itu kenikmatan dia, kesenangan dia, atau dendam dia, ya kan? Ya, kekesalan dia, ketidaksukaan dia, kebenciannya dia, dan sama sekali tidak ada karma baik buat dia. Ya, berbeda ya. Udah ngerti ya. Yang satu ini ya dia bunuh 5 orang penjata, tapi dia sudah selamatkan satu desa itu yang mana ada 1.000 orang. Ya kan. Nah, ini beda nih. Kalau dia berburu, dia nggak ada buat siapa. Nggak ada. Dia dendam orang, dia bunuh karena benci. Dia tidak pernah bela siapa. Ya, lebih kasihan lagi, dia ada yang membunuh karena neneknya, kakeknya suka. Almarhumnya suka makan ayam, suka makan daging babi hong. Dia membunuh untuk sembayangin. Iya kan? Nah, ini sesungguhnya benar atau tidak? Ya, tidak. Ya, mungkin udah terlahir. Kita di agama Buddha dalam 49 hari itu 49 hari sudah terlahir. Mana mungkin lagi dia datang untuk makan. Ya, kita logika aja lah. Iya kan. Pakai logik kita bisa berpikir hal itu benar atau tidak benar. Tetapi rasa oh itu kan rasa bakti. Oke, kita bicara rasa bakti. Rasa bakti kan tidak perlu menyakiti hewan, tidak perlu mengambil nyawa makhluk lain. Ya kan. Seperti itu aja. Jadi kita harus mempunyai kebijaksanaan dalam memandang segala sesuatu. Untuk yang poin yang tadi yang mengenai bakti tadi, kita sebelumnya udah ngebahas sebelumnya Suya, kita ada siaran langsung kemarin yang bincang seputar ulang bana kita kemarin. Mengupas ulang bana. Itu udah dibahas sangat banyak gitu ya. Oleh Xian Jing Fashi, Xian Jiao Fashi. Ya, cukup jelas dan sangat jelas. Iya, jadi mungkin bisa dicek setelah yang ini. Ya. Kita ada video yang nanti kita udah ada rekaman. Sudah ada. Bisa ditonton. Ya, sudah bisa ditonton di YouTube. Oke. Baik Su, ini kayaknya kita sudah terkendala durasi Su, kita mungkin sudah ke akhir acara. Iya, mungkin bisa diberikan ini Su kesimpulan Su. Ya. Dan mengenai sila pertama ini. Ya, kita sebagai umat Buddha, sila pertama ini adalah tidak membunuh. Tidak membunuh. Jadi Sang Buddha tidak melarang orang membunuh, hanya mengingatkan tidak membunuh. Tetapi kalau orang mau membunuh, itu karma dia sendiri. Ya, di sini agama Buddha tidak pernah mengultimatum, tidak pernah istilahnya mendiktator, tidak boleh, nggak ada. Ya, Sang Buddha selalu memberi pengarahan, tidak membunuh. Ya, tetapi orang itu tetap mau membunuh, ya dia punya karma masing-masing. Ya, jadi ini saya perlu jelaskan. Di agama Buddha tidak bisa mendiktatorkan, mengharuskan orang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak. Ya, hanya kata tidak membunuh. Dengan kata tidak membunuh ini, jadi Sang Buddha menyarankan orang tidak melakukan itu. Tetapi kalau orang itu tetap mau melakukannya, ya dia punya karmanya sendiri. Ya, kenapa tidak membunuh? Agar kita dengan tidak melakukan menyakiti makhluk lain atau mengambil nyawa makhluk lain, hidup kita ini akan tenang, akan damai, dan tidak ada rasa takut. Ya, karena tidak pernah berbuat kesalahan, melakukan hal yang salah. Nah, lalu dengan tidak kita melakukan membunuh, ya kan, berarti kita sudah menimbulkan, sudah mempunyai maitri, kasih sayang kita. Ya,
karuna kita, welas asih kita. Nah, bukankah semua agama mengajarkan itu? Iya. Ya, Sang Buddha sangat menganjurkan kita menggambarkan maitri karuna. Nah, maitri karuna ini kalau kita masih selalu membunuh, apakah bisa tumbuh, bisa menyayangin hewan? Ya, anak-anak balita, anak-anak remaja, gadis-gadis remaja belum tentu berani motong ayam. Dia akan geli. Tetapi kalau dia sudah jadi ibu dan sudah biasa motong, dia sudah tidak berasa geli lagi dan sayangkan, kasihan kepada ayam itu lagi. Dianggap ayam itu adalah untuk makan. Bener kan? Ya, saya sering lihat itu. Ya, anak-anak muda suruh motong ayam awal-awal nih, geli ya mah, nggak berani. Tetapi udah sekali dua kali udah biasa. Ya, awalnya juga nggak berani karena punya kasih sayang. Ya, tetapi dengan sering kita membunuh, berarti kita sudah membunuh kasih sayang kita. Kita sudah membunuh welas asih kita. Kalau gitu, ya kita bagaimana kita bisa menjalankan jiwa bodhisattva kita. Ya, makanya Sang Buddha menganjurkan tidak membunuh. Ya, jadi konteks membunuh ini tadi kita sudah bahas. Itu rangkum, ya kan? Kembangkanlah, ya kan? Welas asih yang kasih sayang kita, ya kan? Untuk apa? Untuk kita hindari pembunuhan ini, agar kita bisa benih kebudahan kita ini bisa selalu terjaga dan satu hari bisa berkembang dan kita bisa menjadi Buddha. Baik, terima kasih Susya untuk penjabarannya hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali Saudara Stephen atas waktunya juga dan sudah dengan sangat setia, ya kan, sampai Kongko Relax ini episode ke-8. Iya, mudah-mudahan kita bisa berlanjut untuk seterusnya. Ya, saya juga sarankan Kongko Relax ini juga boleh dikembangin lagi. Ya, mungkin nanti dari Xianqing fase, Xianjiao fase, ya mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam ya acara yang baru lagi atau apa. Boleh. Ya, boleh, kita siap, boleh siap. terus kembangkan untuk memajukan Buddha Dharma ini. Siap, baik. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kesalahan pengucapan. Dan maka daripada itu kami undur diri. Saya Stephen Lin. Saya Nirmana Sasana. Kami undur diri dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam bahagia. Salam sehat sejahtera.